Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Marilah kita teduh sejenak untuk merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kudus dan mulia, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini atas kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Berilah kami ketenangan dan damai sejahtera-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami di dalam belas kasihan-Mu. Kami percaya Roh Kudus memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 8 dan 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah, selamat mensyukuri dan menghayati akan karya Tuhan Yesus yang besar bagi hidup kita. Saudara, Paskah bukan hanya tentang kubur yang kosong itu, tetapi juga tentang hati yang harus dikosongkan dari hal-hal yang lama. Seringkali kita masih menyimpan marah, dendam, kata-kata yang melukai, bahkan ketidakjujuran. Kadang kita menganggap itu sebagai hal biasa, tetapi firman Tuhan hari ini dengan tegas berkata melalui surat Rasul Paulus bagi jemaat Kolose yang menasihati mereka sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan mengikut Kristus. Buanglah semuanya itu. Buanglah manusia lama. Tanggalkanlah itu. Mengapa ini penting? Karena Kristus bangkit bukan hanya untuk menang atas maut, tetapi untuk membarui kemanusiaan kita. Itu artinya kita tidak dipanggil untuk tetap hidup seperti dulu. Kebangkitan Kristus memberi kita kekuatan untuk menanggalkan yang lama dan hidup dalam yang baru. Inilah makna Paskah yang sejati. Bukan sekedar merayakan, tetapi mengalami perubahan di dalam Kristus. Karena itu, setiap kali kita memilih untuk tidak dikuasai amarah, setiap kali kita menahan kata-kata yang menyakitkan, setiap kali kita hidup dalam kejujuran, disitulah Kristus yang bangkit sedang membarui hidup kita. Hari ini, mari kita bertanya dengan jujur, apa yang masih kita simpan dari manusia lama kita? Datanglah kepada Kristus yang bangkit, berdoa, bertobat, karena di dalam nama Yesus ada berita pengampunan dosa dan pertobatan. Biarkan kasih Yesus mengosongkan hati kita dari yang lama dan memenuhi hidup kita dengan yang baru. Karena Paskah sejati bukan hanya kita rayakan, tetapi kita hidupi dalam perubahan hidup yang nyata setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada saat ini. Terima kasih karena melalui kebangkitan-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu yang begitu Engkau kasihi dan berharga di mata-Mu. Terima kasih, lewat pengorbanan-Mu, Engkau menguduskan kami menjadi satu dengan-Mu ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk hari yang Kau berikan kepada kami, nafas kehidupan, kesempatan dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Dalam setiap langkah kami hari ini, kami percaya Engkau terus hadir, menuntun, menguatkan, menyertai, dan memberkati kami. Berilah kami hati yang senantiasa penuh dengan kerendahan,
penuh dengan rasa syukur, hati yang selalu menyembah Engkau dalam ketaatan dan kesetiaan. Tolonglah agar kami sungguh hidup sebagai manusia baru. Ajarkanlah kami mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, supaya hidup kami menjadi kesaksian tentang Kristus yang telah bangkit itu. Kami juga menyerahkan seluruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu, baik itu dalam pergumulan, rencana maupun masa depan kami, pekerjaan dan seluruh karya kami di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus yang telah bangkit adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong, menyembuhkan, memulihkan dan membuka jalan berkat-Mu bagi kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.